Intan Juliani dan rekan saya Aulia Putri Junior akan mewawancarai salah satu guru sekolah dasar dan SMP Darul Ulum, Miss Jas. Kali ini kami akan mewawancarai tentang media pembelajaran. Oke, langsung saja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja ya, Bu, kita wawancaranya untuk mempersingkat waktu. Saya di sini mau bertanya tentang media pembelajaran yang Ibu lakukan selama mengajar. Selama pandemi ini kan sistem pembelajarannya menjadi virtual ya, Bu. Apa sih media pembelajaran yang Ibu siapkan untuk menghadapi pembelajaran virtual di masa pandemi ini? Untuk sistem pembelajaran di era 4.0 atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri 4.0 atau juga biasa dikenal dengan istilah cyber physical system merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi, ya. Dan saya rasa sangat memudahkan sekali untuk pelajar dan tenaga pendidik, di mana jika pendidikan di Indonesia dapat mengaplikasikan digital sebagai media pembelajaran, itu sangat-sangat memudahkan pembelajaran khususnya di dunia pendidikan. Untuk saya pribadi, media pembelajaran yang lebih sering saya gunakan untuk era 4.0 ini aplikasi dari fitur Google for Education, di mana di dalamnya terdapat fitur GCR atau yang biasa dikenal dengan Google Classroom, kemudian lagi ada Google Meet untuk bisa berjumpa dengan seluruh siswa, antara tenaga pendidik dan siswanya. Di situ juga kita bisa mengadakan presentasi layaknya kita berada di dalam kelas, dan pada saat kita presentasi tersebut, guru yang mempresentasikan pembelajaran tersebut bisa direkam dan bisa kita share kembali di Google Classroom untuk pembelajaran. Misalnya ada yang masih kurang paham siswa, jadi bisa diulang kembali. Nah, jadi sangat-sangat memudahkan serta sangat-sangat menarik minat daya belajar siswa. Itu ya, Bu. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan melalui media digital bisa melalui Google Classroom ataupun Google Education lainnya, dan itu dirasa sangat mudah ya melalui media digital ini. Apalagi saya rasa juga melalui media digital ini sangat unik gitu. Bisa kita rekam ulang segala, jadi kita tuh enggak mudah lupa lagi gitu. Oke, selanjutnya silakan rekan saya Aulia. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua, Ibu. Apakah media pembelajaran tersebut dalam masa pandemi ini efektif digunakan? Kalau menurut saya dikatakan efektif 100% tidak juga, mungkin rasionya sekitar 80%. Karena di Indonesia masih belum semuanya dapat mengaplikasikan pembelajaran secara digital, khususnya di lembaga tempat saya mengajar. Banyak dari siswa maupun orang tua yang mengalami kendala, baik dari penggunaan fitur aplikasinya, kemudian mungkin ada terhambat sinyal, ataupun pada saat pembelajaran berlangsung secara daring, mungkin sudah kehabisan kuota. Itu yang paling banyak terjadi. Itu yang biasanya general problem yang terjadi di lapangan. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Itu bagaimana sih perbandingan keefektifan media pembelajaran yang digunakan saat masa pandemi dibandingkan saat tatap muka dahulu? Sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya sih. Kalau menurut saya tergantung dari siswanya, bagaimana daya tangkap siswa dalam memahami dan menangkap suatu materi yang disampaikan oleh guru. Hanya mungkin yang membedakan di sini kalau PTM itu secara langsung antara guru dan siswa. Jadi kalau misalnya siswa ada kendala dalam pembelajaran, ingin bertanya langsung ke gurunya, gurunya juga langsung menjelaskan secara langsung tatap muka. Sedangkan daring, kalau misalnya ada kendala atau pembelajaran, mungkin bisa melihat video yang lalu guru sebelumnya sudah menjelaskan materi yang disampaikan, kurang lebih seperti itu.
Oke, itu tadi kendala perbandingannya. Terus silakan Kak Aulia. Masuk nomor 5 ya. Dalam masa pandemi ini kan pasti banyak kendala ya Bu dalam masa-masa pembelajarannya. Kira-kira apa saja sih Bu contoh kendala-kendalanya gitu? Mungkin kalau untuk saya pribadi, kendalanya masih keterbatasan siswa atau orang tua dalam cara penggunaan fitur aplikasi education system ini gitu. Terus sama sinyal, kehabisan kuota itu juga menjadi penghambat utama. Kalau menurut saya untuk saat ini seperti itu. Jadi kendalanya tadi yaitu kurang mengertinya orang tua murid tentang bagaimana menggunakan media pembelajaran digital, terus ada bisa sinyal ataupun bisa jadi kuota murid yang tiba-tiba habis saat ingin melakukan pembelajaran. Oke, selanjutnya langsung saja, apa sih solusi yang Ibu terapkan dalam menghadapi kendala pengguna media pembelajaran saat pandemi? Mengadakan pembelajaran dengan metode belajar secara kelompok, secara berkala, dan mematuhi prokes di suatu rumah siswa misalnya bergantian ataupun bisa langsung ke rumah saya gitu. Jadi yang masih kurang paham via daring pembelajarannya, alternatifnya yang saya berikan kepada orang tua siswa adalah mengadakan pembelajaran secara belajar kelompok. Oke, jadi ada beberapa solusinya seperti belajar kelompok, bisa langsung menghubungi Miss Tias untuk bertanya ataupun pembelajaran secara berkala. Ke pertanyaan terakhir boleh diajukan oleh rekan saya, silahkan. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu apa sih pesan dan saran dari Ibu sebagai guru untuk calon-calon guru di masa yang akan datang nih berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran untuk saat ini? Saya rasa generasi guru milenial saat ini sudah sangat mengenal teknologi ya, kayak gimana. Jadi mungkin saya rasa sudah sangat paham dan siap untuk terjun di dunia pendidikan, khususnya di era 4.0 ini. Tinggal diasah kembali aja, kemudian diaplikasikan dengan baik agar dapat menarik daya minat belajar siswa, khususnya agar siswa dapat memahami materi yang sedang disampaikan. Pesan saya, semangat terus dalam mengajar, jangan pernah patah semangat. Untuk kalian generasi guru masa depan, tetaplah jadi guru yang tidak hanya pintar, tetapi tetap mengutamakan adab. Itu dari saya. Oke, itu tadi pesan dan saran Miss Tias kepada kita selaku calon guru dalam menggunakan media pembelajaran. Kita sudah mengerti, namun hal tersebut harus kita kembangkan lagi supaya lebih unik dan menarik, serta jangan patah semangat dalam menghadapi proses belajar di masa pandemi ini. Oke, saya rasa itu saja ya Bu yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.